Shalom, selamat sahabat channel dimanapun Anda berada. Sangat senang rasanya pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk dari sahabat Hope Channel untuk memberikan kesaksian dari banyaknya kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan saya, sehingga saya mau memberikan satu kesaksian yang dimana bisa menguatkan kita semua dan juga akan selalu mengingatkan saya akan kebaikan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya, bahkan juga untuk kita semua. Dan perkenalkan, nama saya Karolin Lisa Hairani. Saat ini saya mengikuti suami untuk melayani sebagai seorang pendeta di Jemaat Taman Harapan Kolongan. Baiklah, pada saat ini saya akan membawakan kesaksian mengenai kesembuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Lebih tepatnya pada waktu itu ketika saya berkuliah di salah satu universitas, saya mengalami suatu penyakit. Penyakit itu bisa dikatakan juga waktu itu diagnosanya alergi karena alergi protein. Singkat ceritanya, saya ketika saya berobat ke dokter untuk pertama kalinya untuk yang alergi protein itu, pastinya saya mendapat obat. Ketika selesai periksa, saya mendapat obat dan saya minum obat itu, maka ketika saya minum obat itu belum ada perubahan. Dan waktu itu saya punya papa bilang, ya sudah kalau begitu nanti kita ke spesialis kulit saja. Karena ketika ke dokter umum mungkin obatnya belum bekerja dengan baik. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke spesialis kulit. Dan kami pun pergi ke spesialis kulit. Dari spesialis kulit mendapat juga obat, dan dari spesialis kulit itu ketika saya minum obatnya itu bekerja. Perlahan-lahan alergi itu mulai agak sembuh. Tapi ketika obat itu habis, maka alergi saya juga itu akan tumbuh, akan lebih banyak, bahkan dia punya pertumbuhan alergi atau alergi yang saya dapatkan di kulit saya itu bahkan lebih banyak. Batasnya itu dari saya punya leher sampai ke bagian kaki, itu sampai ke bagian tangan, sampai saya punya telapak tangan. Dan saat itu jujur karena waktu itu masih kuliah, jadi saya sempat merasa malu karena bisa dibilang saya dijauhi oleh teman karena akan keadaan kulit saat itu. Karena saat itu juga ketika saya masih kuliah, saya harus memuatkan diri saya. Padahal waktu itu saya punya orang tua bilang, ya sudah kalau mungkin nggak kuat karena alerginya terlalu banyak. Karena kan ketika alergi itu ada, saya nggak bisa tidur, saya makan juga sedang nggak selera makan. Karena rasa gatal yang saya tahan, baru itu saya tidak bisa tidur. Jadi saya punya waktu belajar juga tidak efektif. Saya juga malu datang ke kelas karena harus menggunakan jaket di jam 1 siang, menggunakan jaket terus kemana-mana. Sementara badan saya gatal, saya juga malu bertemu dengan orang banyak. Tapi saya bilang sama saya punya orang tua, nak apa-apa, nak apa-apa mah masih bisa, masih bisa. Terus saya punya mama bilang, kalau begitu kita berobat lagi. Kita berobat lagi dan dari dokter spesialis kulit itu menyarankan kalau begini harus ambil darah. Karena takutnya diagnosanya sudah semakin besar. Kalau begitu kami ke satu keluarga sama saya punya mama papa setuju kita harus untuk cek ke sebuah klinik untuk pengambilan darah. Waktu itu di klinik itu ambil darahnya hanya sedikit. Dan ketika dilihat ternyata diagnosanya ya itu alergi protein. Singkat cerita saya dapat obat lagi. Aduh, pokoknya obatnya itu sudah banyak sekali. Dan ketika saya minum obatnya itu bekerja lagi. Saya punya kulit perlahan-lahan akan membaik, perlahan-lahan uh, obat itu bekerja, sudah semakin membaik. Dan ketika obat itu habis, dia tumbuh lebih banyak lagi. Ketika itu saya punya papa, kalau begitu kita pindah dokter. Pindah dokter, tapi saya masih berusaha untuk mempertahankan juga kuliah saya. Saya berusaha, saya bilang sama papa, sama saya punya mama masih bisa. Padahal waktu itu saya punya jam tidur yang dimana lebih baiknya tidur itu kan 7 atau 8 jam, saya hanya tidur itu 2 jam, 3 jam, karena menahan rasa gatal yang hebat,
baru itu saya harus pergi kuliah, saya punya makan seperti saya bilang tadi, tidak bisa makan dengan baik. Sehingga ceritanya kami pindah ke dokter yang lain. Ketika kami pindah dokter lain, dokter itu lagi bilang, saya punya papa, waktu kami pindah dokter, saya punya papa sudah bawa semua obat-obat yang saya sudah konsumsi. Maksudnya untuk menunjukkan ke satu dokter itu bahwa obat-obat ini aja yang sudah saya minum. Dan ketika dokter yang berbeda, dia bilang, Pak, kayaknya harus ambil darah lagi. Untuk kedua kalinya saya ambil darah lagi. Padahal jujur saya juga takut karena saya kira ini sudah kanker kulit lah. Wah, pokoknya kan kalau baca di Google kan sudah macam-macam kan diagnosanya, sudah yang aneh-aneh. Tapi saya langsung bilang saya punya papa nggak apa-apa, kita berusaha aja. Saya punya papa juga selalu yakinkan sama saya punya mama, kita akan berusaha untuk berobat juga. Dan kami juga tetap diiringi sambil berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan di situ saya ambil darah lagi, untuk kedua kalinya saya ambil darah dengan cukup banyak, tidak seperti ini. Dan di situ juga saya nangis, karena waktu itu badan saya sempat kehilangan berat badan 7 kilo. 7 kilo dalam waktu 2 bulan. Tapi saya bertahan karena saya yakin jika segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, pasti akan membawakan kebaikan untuk saya. Jadi ketika saya sudah ambil darah, dan saat itu sementara pengobatan itu saya tidak boleh makan ikan, saya tidak boleh makan tempe, jadi hanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini untuk membuat kebaikan untuk kulit saya. Tidak lama dapat obat lagi dari dokter itu. Dan ketika saya minum obat lagi, jadi sementara dalam pengobatan itu, yang saya hitung-hitung itu dalam 1 hari itu saya harus minum 11 obat di dalam 3 bulan. Dan ketika saya minum obat, ketika dapat obat itu lagi dari dokter, saya bangun jam 12 malam, saya berdoa, saya seperti bangun itu kayak ada satu sepertinya Roh Kudus yang harus berbicara kepada saya, bangun dan berkelut dan berdoa. Di situ saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun mungkin atas dosa, banyak dosa yang saya perbuat, atau mungkin dosa yang menyakiti hati-hati orang lain, ataupun Tuhan, jikalaupun Tuhan ingin sesuatu ini terjadi kepada saya, ajarkan saya untuk menanamkan di pikiran saya bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup saya adalah baik. Seperti satu slogan, yaitu God is good all the time God is good. Dan saya selalu percaya, saya ingat cerita tentang Ayub. Jadi ketika saya ingat cerita tentang Ayub itu juga saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya iman seperti Ayub. Meskipun waktu itu penyakit kulitnya Ayub juga kan luar biasa kan, luar biasa banyaknya, luar biasa gatalnya. Sedangkan waktu itu saya di tempat tidur saya itu sampai bercak darah, saking parahnya alergi yang saya dapat. Sampai di belakang saya itu bercak darah, pokoknya saya punya kaki berdarah. Dan saya garuk sampai saya punya mama ini bilang kalau boleh diikat, saya punya tangan diikat supaya tidak membuat luka yang lebih banyak lagi di bagian tubuh. Tapi ketika Tuhan mengingatkan saya lagi akan cerita tentang Ayub, di sini mengajarkan saya tentang sebuah kesabaran, tentang iman yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, tentang juga bagaimana mau menerima apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya sambil minum obat yang dari dokter kulit terakhir ini, sambil juga saya terapi untuk minum arang, di situ saya selalu berdoa, memberikan waktu setiap jam 12 malam saya baca Alkitab, saya bertelut, bangun pagi juga jam 4 saya berdoa, saya baca Alkitab, saya bertelut, dan itu akhirnya menjadi rutinitas yang saya lakukan. Dan puji Tuhan ketika hal itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya, di samping juga dengan menerapkan pola hidup yang sehat, mujizat itu pelan-pelan terjadi. Dan saya selalu ingat akan ayat Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saya bilang, Tuhan, meskipun saya tahan rasa gatal, tapi ajarkan saya hari ini untuk bergembira dan bersyukur. Jadi sementara dalam masa pengobatan, Tuhan memberikan mujizatnya, kulit saya luka-luka saya, lebih pertamanya itu luka-luka saya sudah mulai kering, saya juga mulai bisa tidur lebih optimal daripada sebelumnya,
dan saya juga makan sudah lebih baik daripada sebelumnya, dan saya yakin pun itu karena kuasa Tuhan. Sehingga ketika saya sudah bisa makan, saya sudah bisa tidur lebih baik, maka setiap obat-obatan juga itu bekerja dengan sangat baik. Akhirnya saya punya alergi itu sembuh, dan sampai sekarang kalau mungkin sahabat Hope Channel lihat, ini sudah tidak ada bekasnya, padahal waktu itu di sini lukanya besar, banyak sekali. Bayangkan sampai di tempat tidur aja itu bercak darah, ya kan, karena lukanya itu luar biasa. Tapi itulah Tuhan, ketika dia bilang tidak ada yang mustahil di dalamnya, maka kita juga akan percaya apa yang Tuhan janjikan pasti akan dia tepati. Dan saya yakin dan percaya dari kesaksian saya ini, mungkin di luar sana sahabat-sahabat channel, sahabat-sahabat Hope Channel juga memiliki pergumulan penyakit yang begitu hebat, tapi percayalah, ketika kita memiliki atau kita merasakan kita ditimpa penyakit yang hebat, kita punya satu Tuhan yang lebih hebat, atau satu Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa. Jadi sebesar apapun penyakit yang saat ini kita gumuli, sebesar apapun permasalahan hidup yang kita hadapi, ketika kita bersandar kepada Tuhan dan selalu percaya God is good all the time, and all the time God is good, dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Baik dalam keadaan kita susah, sakit, dan Tuhan akan berjanji, dia akan selalu bersama-sama kita. Dan saat ini ketika saya sudah menerima mujizat dari kesembuhan dari kulit saya, saat ini juga saya yakin sahabat-sahabat Hope Channel akan menerima mujizat yang sama, kesembuhan yang sama ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap selalu percaya akan mujizat Tuhan, karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan menerima bukan cuma satu mujizat, tapi banyak mujizat yang akan Tuhan berikan. Terima kasih dan selamat sahabat.